Jenderal Fahru Razi sebagai Menteri Agama. Jadi kalau ditanya apakah Pak Yusuf Kalla ikut merekomendasi saya atau yang utama merekomendasi saya, ya kemungkinan dua-duanya betul gitu ya. Kalau setiap Habib Rizik mengadakan acara pernikahan anaknya, ya mohon maaf kalau saya bilang mungkin belakangan itu mungkin hanya saya salah satu penjabat yang mau datang. Saya lihat wajahnya Ustadz Somad itu ya, menurut saya wajah orang baik dan punya misi yang baik gitu. Insya Allah bisa duduk sama-sama gitu. Kalau Pak Prabowo dengan saya dulu baik banget. Pada saat dulu pun saat ketemu saya juga pasti dari jauh dong. Jenderal senior. Wah. Jadi kalau diajak diskusi bisa, oke, ini kita, iya Pak, jangan oke. Ya. Tapi kalau masih keras ganti. Saya bilang coret. Banyak yang menduga Jenderal Purnawirawan Fahru Razi akan diberi amanat sebagai Menko Polhukam. Tetapi Presiden Joko Widodo rupanya punya pertimbangan lain. Jenderal Fahru justru ditunjuk sebagai Menteri Agama. Tugas utamanya antara lain mengatasi radikalisme di tanah air. Saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda Detikers untuk berbincang langsung dengan Bapak Menteri Agama, Jenderal Purnawirawan Fahru Razi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Pak, sebelum masuk ke soal tugas pokok nih Pak, Ya. saya masih penasaran ini kan termasuk yang mengira-ngira juga. Wah, Pak Prabowo Menhan, berarti Menko Polhukamnya ini ada jenderal senior nih. Nah, kebetulan Pak Fahru Razi dipanggil, oh beliau nih Menko Polhukamnya. Ternyata Menteri Agama. Tapi memang dari awal sudah dibicarakan gitu nggak sih Pak? Enggak juga, tapi clue-clue yang ada saya lihat ya ada peluang juga ke situ. Misalnya kalau saya ketemu dengan ya Pak Pratik misalnya, beliau Sekretaris Negara. Beliau memesankan saya tentang situasi keamanan, ancaman radikalisme, kemudian masalah-masalah katakanlah yang isu-isu yang muncul dari penggunaan nama agama, membawa nama agama, mengadu domba ataupun ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ya saya lihat-lihat apa ini ya, apa bidang Polhukam atau bidang agama gitu ya. Meskipun belum kita tebak awal, tapi kayaknya sudah ada clue-clue juga ke arah itu begitu ya. Kalau persisnya sebagai Menteri Agama itu pas diumumkan atau menjelang pengumuman dikasih? Menjelang pengumuman. Dipanggil satu-satu tuh lagi ya? Ya pada saat itu. Dijelaskan. Terus Bapak sendiri nggak kaget atau? Enggak kaget-kaget banget lah. Aja. Karena saya lihat sudah ada indikasi-indikasi juga ya. Dan buat saya juga nggak kaget karena kalau Pak Mahfud ditunjuk jadi Menko Polhukam, beliau toh memang sebelumnya udah pernah jadi Menhan ya, jadi nggak aneh juga buat beliau. Ya. Pernah Menhan, pernah Menteri Hukum juga, ya, jadi lengkap lah ya. Lengkap juga deh. Kabarnya sih sempat dibahas di Bravo 5 juga ya Pak ya, soal posisi Bapak itu. Karena Pak Jokowi kabarnya sih memang sudah memantau lama juga nih soal peran Pak Fahru. Ya mungkin aja. Jadi kalau teman-teman kan melihat Menteri Agama buat Pak Fahru juga nggak aneh lah. Gitu. Salah ya. Kenapa nggak aneh? Ya memang kehidupan saya ya memang juga nggak jauh dari itu juga gitu ya. Apalagi terutama dalam kaitannya tentang masalah toleransi, radikalisme, Islam yang damai, sebagainya ya itu sudah nggak jauh dari situlah kehidupan kita. Ya kalau saya ceramah di mana-mana atau kadang-kadang sekali-sekali jadi khotib gitu, ya pasti isunya itu aja. Nah ini selain kalau dengan Bravo 5 kan memang Bapak aktif di situ. Cuma saya baca tulisan seorang teman di medsos ini yang menarik, Bapak ini juga sebetulnya dekat dengan Pak Yusuf Kalla jauh sebelum jadi menteri, jadi wapres. Seperti apa sih Pak? Apa ikut merekomendasikan juga beliau? Betul, sangat mungkin ya kalau saya dengar ngomongan beliau. Karena saya kan pernah tugas di Makassar ya agak lama, 2 kali malah ya. Pertama jadi asisten operasi, setelah itu jadi pindah kemana-mana, kemudian balik lagi jadi Kasdam. Nah pada saat itu saya juga seringan berikan ceramah di masjid-masjid dan sering ketemu dengan beliau gitu.
sehingga beliau paham banget tentang saya. Jadi kalau disebut saya pasti beliau langsung itu. Biasa saya itu beliau gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah Pak Yusuf Kalla ikut merekomendasi saya atau yang utama merekomendasi saya, yang kemungkinan dua-duanya betul gitu ya. Kalau yang utama mungkin karena beliau dekat dengan Pak Jokowi karena wakilnya kan, mungkin beliau yang bisikan, ya mungkin diperkuat lagi oleh teman-teman lain, mungkin Pak Luhut Panjaitan, Pak Wiranto, Pak Pratik mungkin ya gitu ya. Kalau dengan Pak Luhut memang teman seangkatan ya Pak ya? Dan beliau tahu saya, dari awal dulu di akademi pun memang saya banyak aktif di bidang pembinaan rohani Islam, ya. Jadi kita terutama melihat ya teman-teman, terutama adik-adik gitu di bawah yang belum bisa sholat, diajak sholat, yang belum bisa baca Al-Quran, kita ajarkan gitu ya. Meskipun saya ya sampai tingkat tertentu aja, kalau sampai tingkat tinggi banget, advance banget, ya saya juga tajwid saya juga nggak baik begitu ya. Tapi beberapa teman Bapak itu sempat bilang, itu jangan main-main, dia jenderal santri loh itu katanya. Orang Aceh pula. Ya, dibilang santri mungkin nggak pas banget juga lah ya. Tapi ya gitulah gitu ya. Karena nggak pernah ke pesantren. Nggak pernah pesantren, nggak pernah dia pendidikan di Universitas Islam misalnya gitu. Tapi langsung SMA, langsung AMN itu aja. Ya. Pak, soal kabar Bapak aktif di Matlaul Anwar, itu sejauh mana Pak kebenarannya? Sebagai apa di sana? Kalau bilang aktif enggak ya, karena Pak Ustadz itu kan salah satu pimpinan Matlaul Anwar. Dia bergabung dalam organisasi Brapo 5 yang saya ketua umumnya. Yang Brapo 5 ini dalam kaitan dengan relawan mendukung Pak Jokowi. Ya mungkin sekali-sekali ulang tahun dia saya datang mungkin gitu, seperti gitu aja lah. Tapi saya dekat sama semua lah. Dan kayaknya agenda dalam waktu dekat bisik-bisik para staf, wah ini nanti ada keliling nih ke ormas-ormas, ke pesantren. Betul, itu kan depan kita lah, karena memang sebetulnya kan kita nggak bisa dilepaskan dari itu, dari MUI, dari NU, Muhammadiyah, pesantren, kemudian organisasi-organisasi, induk organisasi agama lain, ya Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, pasti saya akan keliling dan harus dekat. Pasti masukan-masukan dari mereka itu sangat manfaat buat saya. Gitu. Ya rencana itu kan terkait statement Bapak pertama dan langsung viral itu kan, saya ini bukan Menteri Agama Islam, tapi Menteri Agama RI, memayungi semua agama. Maksudnya nggak semata-mata Islam lah gitu ya. Kalau yang khusus Islam kan kita punya Dirjen Bimas Islam gitu ya, pendidikan Islam, ada haji dan sebagainya. Nah Pak, kemarin sih Pak Presiden kan udah bilang, ya nanti beberapa pos akan ada wakil. Menlu ada, Menteri BUMN ada, Depdikbud ada. Kalau Kementerian Agama? Saya nggak tahu ya, karena Bapak Presiden nggak pernah ngomong dengan saya ya, atau memang nggak harus diomongkan ya. Tapi buat saya nggak persoalan ya, nggak persoalan. Selama dikasih lebih banyak pembantu kan lebih senang kita ya. Dan kita ya, kalau kita selama di tentara kan selalu ada namanya pimpin komandan, ada wakilnya gitu ya. Di tingkat batalion juga, di tingkat brigade juga, di tingkat yang lebih tinggi lagi juga begitu. Jadi berbagi tugas dengan wakil komandan itu udah biasa aja. Soal siapa figur yang akan mendampingi nanti juga? Nggak terlalu persoalan ya. Tapi sudah pasti Pak Jokowi punya pilihan yang baik pasti. Saya yakin itu. Sudah kebayang Pak, pembagian tugasnya nanti seperti apa itu? Terbayang banget enggak, tapi sudah kira-kira saya sudah bisa tahu. Nanti kan kalau saya lihat rekaman tugas ini, enggak mesti kalau saya katakan mesti dipilahkan beliau di bidang ini, saya di bidang ini, saya enggak mau bilang seperti itu. Tidak kaku lah ya? Enggak kaku itu. Kita sama-sama aja menangani. Pada saat ada event ini, oke, Bapak kesini ya, saya sini. Bapak kesini, saya kesini. Atau mohon Bapak pertimbangkan Pak, ini ngajak teman-teman yang terkait, tolong pertimbangkan, nanti tolong ya, kita diskusikan bersama lagi. Enggak terlalu kaku soal itu. Nah Pak, tugas utama yang sudah disampaikan Pak Jokowi antara lain mengatasi soal radikalisme. Udah ribut ya kan. Wah ini jenderal mantan wakil panglima pasti represif katanya ini nanti ini. Gimana menanggapi prasangka bahwa Bapak akan bertindak represif dalam mengatasi radikalisme ini? Enggak, pasti ya pengertian represif enggak seperti itulah ya. Kalau saya tetap mengutamakan untuk menghimbau ya, menghimbau. Meskipun menghimbau itu ada batasnya, batas tertentu ya mesti kita ambil langkah-langkah tegas. Contohnya
Kalau kita benahi kurikulum, meskipun ada orang mengatakan, Pak, enggak ini maksudnya, enggak, ini radikal, ganti. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi bukan kemudian berarti kemudian kita mengatakan enggak. Jadi kalau diajak diskusi bisa, oke, ini kita, iya Pak, saya ganti, oke. Ya. Tapi kalau masih keras, ganti. Saya bilang, coret. Nah, kasih gitulah. Jadi enggak, tapi tetap upaya kita menghimbau dulu. Juga kalau misalnya ada, katakanlah, saya akan koordinasi sama teman-teman di pimpinan-pimpinan TNI. Kalau TNI tegas menurut saya. Kalau ada yang berpikiran khilafah, tidak bisa dibenarkan, harus keluar Pak dari TNI, nggak ada pilihan. TNI itu hanya mengabdi kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tidak kepada negara lain yang disebut khilafah. Nah, dan pasti Panglima-Panglima TNI juga sama, karena Pak Jokowi memberikan arahan itu bukan kepada Menteri Agama saja, kepada semua menteri, bahkan tentang deradikalisasi. Dan itu menjadi misi kita bersama. PNS juga begitu. Nah kalau organisasi lainnya ya kita himbau, kalau masih bicara tentang khilafah ya harus ada langkah-langkah hukum. Pas soal deradikalisasi ini kan setahu saya BNPT ya punya Termasuk, juga kan program ya. Itu bedanya seperti apa nanti? Nanti kita lihat di lapangan, mungkin dia menanganan aksinya atau bagaimana. Tapi udah berkali-kali sih kontak sama saya. Pak Suhardi Alyos. Kemarin kontak lagi, sampai saya marahin dia. Kau ganti nomor HP nggak bilang-bilang, enggak bang, nggak saya ganti, cuma ini ada nomor HP saya satu lagi ya. Oke, kita duduk. Jadi kita koordinasi itu jangan diartikan terlalu kaku, duduk sama-sama bicarakan. Nah, tadi saya juga bicara dengan Pak Sekjen, ada beberapa program. Ini Pak kayaknya sudah dilakukan oleh NU, ini dilakukan oleh media. Oke, kita tinggal koordinasi secara ketat. Kita buat enak aja gitu. Ya. Jangan dibayangkan karena para tentara kemudian akan membuat suasana kacau, enggak. Tapi pada saat perlu tegas, nggak ada pilihan gitu. Sebagai contohnya tadi itu saya bilang. Dan itu koordinasi juga dengan pimpinan-pimpinan masing-masing. Pak, Kemenak kan punya banyak juga perguruan tinggi ya. Dan sinyalemen bahwa sosok-sosok radikal juga memang masuk ke perguruan, bahkan ke TNI kan, kalau Pak Arya Mejat bilang. Datanya sudah memang fix bahwa tokoh-tokoh ini sudah pahamnya radikal semacam itu? Data awal ada lah, nggak bisa kita bilang fix ya. Nanti kan setelah itu kita coba dalami. Katakan kalau misalnya dia penjabatnya tinggi, rektor misalnya ada, tapi saya kira nggak ada rektor. Bisa kita ajak dulu ngomong. Oke, ternyata dia nggak seperti itu, ya lanjut. Kalau dia seperti itu dan juga seolah-olah tidak mau paham tentang sikap yang kita sampaikan, ya ganti. Kita tidak ingin pendidikan kita di sini mendidik orang menjadi manusia-manusia yang mengacaukan Republik Indonesia, yang menghancurkan Republik Indonesia. Yang kita butuhkan adalah orang yang takwanya tinggi, imannya tinggi, ilmunya tinggi, cinta kepada negara Republik Indonesia. Nah sekarang kita dengan Pak Ustadz nih Pak, kita punya trauma tersendiri kalau nggak salah tahun 80-an kan. Banyak ustadz-ustadz yang kalau dakwah tuh ngomongnya kencang anti pemerintahnya itu kan. Dan kita tahu sekarang juga ada beberapa penceramah yang seperti itu. Itu nanti mengatasinya seperti apa Pak? Apakah lewat sertifikasi para pendakwah seperti pernah diwawancarakan beberapa waktu lalu atau gimana nanti? Kalau sertifikasi dalam arti kata membuat yang mana yang ustadz yang boleh, mana enggak, saya enggak pernah punya pemikiran seperti itu. Ya. Tapi kalau pembekalan saya setuju, memang perlu ada pembekalan. Sebagai contoh saja ya, tadi saya ngomong dengan Sekjen. Kalau mereka ngomong tentang misalnya ada sebuah daerah kena bencana, langsung dikaitkan sebagai hukuman Tuhan karena banyak yang maksiat sebagainya. Saya bilang kita jelaskan dulu, kita beri penataran dia. Bagaimana terjadinya bencana alam, bagaimana terjadinya gempa bumi, tentang elemen-elemen bumi yang tumpang tindih, pergeseran dan sebagainya. Sehingga dia bisa menjelaskan secara utuh. Meskipun tetap saja dibawa kepada reward dan punishment-nya Tuhan, boleh. Tapi dia memberikan pemahaman dulu. Jadi jangan seolah-olah, karena nanti orang sakit hati. Sebagai contoh ya, saya orang Aceh. Pernah kena tsunami, keluarga saya banyak sekali kena. Tetangga-tetangga saya banyak sekali kena gitu. Terus orang ustadz mengatakan, itu kena hukuman buat orang Aceh. Banyak sekali yang tak ganja.
Yang ganja itu kan yang di gunung-gunung, mereka nggak kena tsunami. Yang kena tsunami kan yang di bawah yang di tepi pantai. Mereka nggak tahu ganja berganja. Jadi jangan cepat-cepat dibilang masalah hukuman Tuhan karena ini. Emangnya Tuhan kejam banget gitu. Orang yang lakukan salah yang di gunung saja, yang di sini dibasmin di tepi pantai kan nggak begitu. Kenapa dia nggak belajar ilmu tentang gempa bumi asalnya dari mana? Lempengan-lempengan mungkin. Penggeseran lempengan, letaknya di laut, sehingga kalau ada tsunami yang kena pantai, meskipun demikian begitu, ya itu kan juga yang ngatur Tuhan, sehingga kita bersama berdoalah kepada Tuhan, supaya kita dijauhi dari malapetaka seperti itu. Begitu bawanya, nah itu yang saya ingin. Jadi tetap ada penataran-penataran seperti itu. Misalnya dalam mengkritik, bagaimana nih, cabai naik, bawang naik. Nah, kita kasih penataran dia, Pak, mengukur kriteria inflasi itu ada berapa Bu Andil. Cabai, bawang ada di dalamnya, tapi juga ada beras, ada gula, ada tepung, dan lain sebagainya. Jadi kalau melihat memang Bapak niat mengoreksi dari aspek itu, tolong pahami dulu supaya rakyat nggak disesatkan. Contoh begitulah. Nah, ini perlu ada penataran. Mungkin kalau teman-teman yang tamatan IAIN atau universitas mungkin paham lah tentang ini. Tapi kalau yang enggak kan hanya ceramah aja baru teriak-teriak, cabai naik, bawang naik, oh itu apa ngerti enggak dia? Terus mengenai cara mengukur misalnya angka pertumbuhan. Gimana membandingkan ini maju atau enggak? Ya paling gampang melihat inflasinya lebih tinggi dari angka pertumbuhan atau lebih turun dari angka pertumbuhan. Nah, ini dia yang tidak kepahami. Sehingga dia bisa mengajar rakyat juga menjadi cerdas, bukan membodohi umat. Nah, begitu. Pak, tadi kan di awal Bapak bilang, oke, dalam waktu dekat saya akan silaturahmi ke semua ormas. Pasti. Ke ormas keagamaan maupun dari agama lain. Kita tahu lah ya, udah rahasia umum ada satu ormas yang sangat militan banget, kritis ke pemerintah. Gimana nih merangkul dia ini, Pak? Ya harus kita rangkul. Kan katanya Pak Habib Rizik ini bersahabat juga. Sahabat saya dulu. Saya bisa katakan bahwa kalau setiap Habib Rizik mengadakan acara pernikahan anaknya, ya mohon maaf kalau saya bilang mungkin belakangan itu mungkin hanya saya salah satu penjabat yang mau datang bertemu dia. Karena pada saat itu saya nggak lihat dia ngomong tentang khilafah, dia ngomong tentang masalah kalau nggak salah ngomong tentang anti komunis apa, oke lah, saya jalan masih dengan kita, saya datang. Tapi belakangan begitu dia aneh menurut saya, wah. Saya minta waktu ketemu, tapi dia udah berangkat ke Mekah. Dan saya minta waktu temu, saya bilang saya mau umroh, kalian ketemu. Saya ngomong sama nggak tahu dia betul-betul nggak jawab itu, tapi yang penghubungnya mengatakan, Pak, katanya dia nggak mau ketemu Bapak lagi, Pak, karena Bapak pendukung Pak Jokowi. Wah, itu salah lah. Islamnya salah itu, saya bilang kalau begitu. Islam itu ngatur silaturahmi yang sangat luas. Kalau betul ya, saya juga nggak tahu ya. Kalau betul dia bilang dia nggak mau ketemu saya lagi karena saya mendukung Pak Jokowi, ya saya kira itu pandangan yang salah. Itu rencana bertemunya ketika masih masa kampanye atau setelah menjadi menteri? Oh enggak, waktu masuk kampanye. Berarti sekarang ada rencana tetap itu? Belum ada rencana lagi, udah nggak terlalu perlu lagi lah. Kalau bilang nggak ya udah. Saya karena ketemu kan saya nggak dia masih sejalan gitu. Kan malah minta dibantu dipulangkan tuh Pak. Waduh, itu urusannya dulu ya ke Polkam, nanti coba saya tanya. Tapi yang ditagih sih malah Pak Prabowo. Dijawabnya, Menhan kok ngurusin pemulangan orang. Kalau Pak Prabowo dengan saya dulu baik banget. Kami sama-sama tahu fungsi masing-masing ya. Saya menjatuhkan atau menyarankan untuk menjatuhkan hukuman beliau, saya punya fungsi. Dia pada sisi yang juga punya fungsi, jadi enggak. Profesional betul. Ya, profesional lah masing-masing kita. Dia nggak ada masalah. Pada saat dulu pun saat ketemu saya juga pasti dari jauh dong. Jenderal senior. Wah. Peluk-peluk kan biasa. Tahu. Gak ada masalah. Sekarang apalagi kita punya misi yang sama, termasuk dia juga punya misi juga mengatasi radikalisme sama. Pak, selain bertemu ormas, tokoh-tokoh Islam, para ustadz yang favorit lah ya, yang pendukungnya banyak, penciptanya banyak, gitu. Seperti Ustadz Somad, ada rencana Bapak untuk bertemu? Nanti ya, tiap saat ya boleh, nanti kita atur-atur, nanti sudah ada waktu luang, pasti senang saya kok. Kalau saya berpikiran begini sih ya, kita sama-sama berjuang untuk umat sih ya, untuk umat, untuk bangsa ini ke depan. Nah, tinggal kita duduk sama-sama, mana sih sebetulnya yang menurut kita nggak pas gitu ya. Dan saya kira beliau juga sama pemikirannya. Saya juga berjuang untuk umat, untuk bangsa kok Pak, ya oke, kita duduk sama-sama mana yang kita ya. Meskipun ya
saya juga mau nggak mau ya memang harus mengingatkan dia juga kalau ada beberapa butir ceramahnya yang kira-kira menurut saya tidak pas, kewajiban saya juga menyampaikan begitu ya. Dan saya optimis kok. Saya lihat wajahnya Ustadz Somad itu ya. Menurut saya wajah-wajah orang baik dan punya misi yang baik gitu. Insya Allah bisa duduk sama-sama gitu. Dalam waktu dekat. Nanti lihat waktunya lah. Kalau bilang waktu dekat kan kita ada beberapa skala prioritas kan. Tapi anytime mau ketemu di mana aja saya suka kok. Dan memang saya suka ketemu-temu ustadz begitu ngomong-ngomong sebentar gitu ya. Karena banyak ilmu yang bisa kita ambil. Nambah ilmu juga nambah ya. ilmu kita juga. Silaturahmi tambah luas gitu ya. Kalau isu lain Pak di luar radikalisme kan tugas dari Bapak Presiden tuh juga ada soal haji, soal halal nih. Kan undang-undang yang baru sertifikasi halal itu kayaknya udah tidak ini lagi Pak. Itu, mestinya berlaku 17 Oktober ini. Ya. Tapi masih ada yang masalah tarif belum terlalu pas dengan Kementerian Keuangan. Dan saya setuju juga dengan Kementerian Keuangan memang perlu segera dirumuskan ulang lagi. So, memang kita punya niat yang sama kan supaya pengurusan itu cepat, tidak membebani orang juga. Kemudian ada standar waktunya. Jangan sampai kemudian orang sudah ngajukan misalnya, oh belum keluar, paling lama berapa lama keluarnya itu gitu. Jadi dan kalau Menteri Keuangan hanya masih melihat dari saran tarifnya belum terlalu pas mungkin. Nanti kami akan duduk sama-sama lagi untuk tapi pada dasarnya sudah berlaku mulai tanggal 17 Oktober lalu. Kalau untuk haji sudah ada laporan untuk tahun depan itu? Udah, nanti saya dalam waktu dekat mau rapat dengan beberapa terkait. Menteri Perhubungan juga kemarin udah bilang ke saya untuk kita duduk sama-sama gitu ya. Dan saya juga ingin menekankan selama seperti yang lalu lah, yang udah ditekankan oleh Menteri lama juga jangan dianggap bahwa seolah-olah semua harus banyak yang nggak betul, nggak gitu lah. Selalu mungkin ada kita evaluasi sama-sama gitu ya, di mana yang masih perlu dibenahi. Tapi saya katakan saya ingin supaya dalam mencari masukan juga dicari masukan lebih banyak kepada mantan-mantan jemaah yang tidak puas, yang kecewa. Harus banyak dipanggil diundang mereka. Dia bisa diinventarisasi kan mana yang merasa kurang puas kan, apalagi yang pernah ngomong di media contohnya gitu, kita undang untuk memberikan masukan. Kan niat kita sama, bagaimana membuat jemaah merasa bisa beribadah dengan khusyuk dan dia mendapat haknya sesuai janji-janji kita dan sesuai dengan dana yang dia keluarkan. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Fakhrul Raji. Beliau telah memaparkan antara lain prinsip manajemen yang akan dijalankannya, bahwa meskipun beliau seorang pensiunan jenderal, tetapi dialogis dan silaturahmilah yang akan dikedepankan, khususnya dalam mengatasi radikalisme di tanah air. Kita jumpa kembali dengan narasumber dan isu yang lain. Pak Fakhrul, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih.